Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih mengizinkan kita untuk dapat hadir di rumah Bait min buyutillah, rumah daripada rumah Allah Subhanahu wa taala. Tanpa redha Allah, tanpa izin Allah, tentu kita tidak bisa untuk dapat hadir. Kata betapa banyak manusia yang tidak sempat untuk dapat datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan Allah selalu melimpahkannya kepada Rasul pilihan kekasih kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semuanya insyaallah mendapatkan syafaat darinya di akhirat nanti dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, sebagaimana dimaklumi bahwa kita sekarang sudah berada di dalam bulan Muharram, tahun baru, tahun 1443 Hijriah. Maka oleh karena itu, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah yang telah mempertemukan kita di tahun ini. Allah telah menakdirkan kita, ternyata umur kita masih ada. Alhamdulillah masih sehat walafiat. Karena walaupun bagaimana banyak keluarga kita, tetangga kita, orang yang kita kenal tidak nyampai tahun baru. Lah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita syukurin. Kemudian yang kedua adalah di dalam pergantian tahun, tentu suatu momen yang sangat bagus untuk kita mengadakan muhasabah. Karena muhasabah bagi orang yang beriman ternyata hukumnya wajib. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan masing-masing diri hendaklah melihat, memperhatikan apa yang sudah dia amalkan untuk esok, maksud untuk akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Jadi ayat ini menurut ulama ahli tafsir merupakan dalil bahwa muhasabah itu bagi orang yang beriman hukumnya wajib. Karena kalau tidak ada muhasabah, tidak ada kontrol, tidak ada memperhatikan keadaan dirinya, orang tidak tahu. Menyangka dirinya dalam dalam keadaan baik, dalam keadaan benar, ternyata salah. Menyangka dirinya amalnya benar-benar, ternyata amalnya salah.
Kalau tidak ada muhasabah. Maka oleh karena itu, muhasabah ini adalah hukumnya wajib. Hukumnya adalah wajib. Artinya dengan adanya muhasabah, orang akan mengerti tentang kekurangannya, tentang kesalahannya, sehingga dia berusaha untuk memperbaiki dirinya. Bapak Ibu rahimakumullah, ada hal-hal yang wajib kita untuk bermuhasabah. Terutama sekali adalah kita muhasabah mengenai tentang umur kita ini. Kalau kita meletak duit di bank ni, berapa? Umpamanya 20 juta. Lantas kita ambil tarik 10 juta, 5 juta. Tahu kita tinggalnya mesti 5 juta. Ambil lagi 2 juta, masih 3 juta. Ambil lagi 1 juta. Semakin kita ambil, semakin berkurang, semakin takut kita. Kalau duit kita habis. Hitungannya kita tahu. Tapi kalau umur yang telah kita pakai ini, kita tahu hitungannya, tapi sisa umur kita tidak tahu. Tidak tahu gitu. Masih berapa tahun? Masih berapa bulan? Masih berapa minggu? Tidak tahu. Wa ma tadrun nasi madza taqibu ghadah. Wa ma tadrun nasi bi ayyi ardi tamut. Kata Allah Subhanahu wa taala di akhir surah Luqman. Tidak ada yang tahu seseorang apa yang akan dilakukannya besok pagi. Dan tidak seorang pun tahu di bumi mana dia akan wafat. Nah inilah. Jadi muhasabah ini penting. Umar bin Khattab menjelaskan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah diri kamu sebelum kamu dihitung Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ngitung, memperhatikan, mempertimbangkan, mengira-ngira keadaan nasib diri kita masing-masing di masa yang akan datang. Nah ini, Bapak Ibu rahimakumullah, ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa kata Rasulullah SAW, setiap 1000 orang yang meninggal, cuman satu husnul khotimah. Satu husnul khotimah. Kita ngitung diri kita. Kira-kira kalau kita mati, termasuk yang 999 apa termasuk yang satu? Nah ini kita. Ini muhasabah nih. Sebab kalau kita mengadakan muhasabah sekarang, ada manfaatnya. Seorang tokoh tabi'in yang bernama Fudel Iyad. Tokoh, ulama besar. Punya murid yang menjadi para ulama-ulama besar. Zaman tabi'in, Fudel bin Iyad. Menangis seperti menangis anak kecil, nangisnya. Ditanya oleh para muridnya, kenapa ya Syekh menangis, ada apa? Kata Fudel bin Iyad, aku menangisnya bukan takut karena aku tidak bisa beramal, tetapi aku takut kalau waktuku mati kaki, katanya aku mati tidak bisa mengucap 2 kalimat syahadat. Takut gedang mati, iman dicabut Allah Subhanahu wa taala. Meninggal menghadap Allah tidak membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang sekelas gitu khawatir kepada dirinya, apalagi kita. Ini muhasabah. Bapak Ibu rahimakumullah. Maka oleh karena itu orang-orang yang beriman itu muhasabahnya bukan tahun, bukan bulan,
Tiap hari kita muhasabah. Hari ini semayang berjamaah berapa kali kita dapat semayang berjamaah? Ada deh. Ini. Subuh berjamaah ada. Zuhur jemaah ada. Asar jemaah ada. Maghrib jemaah ada. Isya jemaah ada. Kita muhasabah tiap hari. Berapa ayat Quran yang kita baca hari ini? Berapa selawat yang kita baca apalagi hari Jumaat? Ada tak kita baca selawat hari Jumaat? Amal-amal hari Jumaat. Apa? Baca surah Al-Kahfi. Kata Rasulullah SAW. Siapa baca surah Al-Kahfi hari Jumaat, Jumaat depan hari Jumaat, maka Allah akan kasih cahaya. Cahaya. Kita dah jenguk cahaya tu. Kita dah jenguk cahaya. Malaikat tengok cahaya kita. Kalau kita baca surah Al-Kahfi hari ini, Jumaat yang lalu kita baca, cahayanya pada kita sampai hari ini, hari Jumaat. Maka orang yang membaca surah Al-Kahfi akan selalu dilindungi Allah SWT dari fitnah Dajjal. Fitnahnya Dajjal. Jadi kita tu mengadakan muhasabah. Bapak Ibu rahimakumullah. Imam Ghazali rahimahullah di dalam bukunya tentang muhasabah. Apa kata Imam Ghazali? Dalam sehari semalam itu berapa jam? 24 jam. 8 jam tidur. 8 jam pegawai. 28, 16. Masih sisa berapa? 8 jam. Kalau kata Imam Ghazali, orang berumur 60 tahun. Kalau dia bisa untuk akhiratnya 8 jam, berarti 20 tahun untuk akhirat yang dibawa ke akhirat kaki. 40 tahun untuk dunianya. Berapa jam? 8 jam. Tapi kalau satu hari 4 jam, ini berapa? Berapa jam? Artinya 10 tahun. 4 jam. Salat tahajud sejam. Baca Quran sejam. Zikir setengah jam. Untuk solat 5 waktu. Dapat berapa jam? Berapa jam tadi? 4 jam ya? 10 jam. Berapa jam? 2 jam. Berapa? Kalau 4 jam 10 tahun. 10 tahun umur untuk akhirat kaki. Kalau bekal 10 tahun, umur 60 tahun. Tapi kalau 2 jam, cuma 5 tahun. 5 tahun. 2 jam, sarai gitu. Untuk akhirat kita. Mau sejam sarai, cuma 2 tahun setengah. 2 tahun setengah, umur 60 tahun. 2 tahun setengah untuk akhirat. Sisa dunia galuh. Bahkan ada orang sarai be cul. Semayang dah, baca Quran dah, zikir dah, istighfar dah. Coba kita bayangkan. Mak mana nak selamat di akhirat kaki? Bapak Ibu rahimakumullah. Begitu juga kita muhasabah. Muhasabah, mana nasib kita di alam barzakh lagi? Bagaimana nasib kita di alam barzakh lagi? Di dalam surah Yunus ayat 11, Allah menjelaskan bahawa ketika manusia itu
kafir maupun beriman, ketika dia berada di dalam tulang sulbi, dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu bapak kita, umat kita masih gadis, bapak kita masih bujang. Kita kalau ada di tulang sulbi orang tua kita, bersyahadat, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Itu syahadat. Kata Allah, apakah aku Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Mereka berkata, kita berkata, semua manusia berkata macam itu, baik kafir maupun yang beriman. Qalu syahidna, qalu bala syahidna. Iya, kau Tuhanku. Ini syahadat. La ilaha illallah. Kita lebih syahadat. Belum lahir lebih syahadat. Tulang sulbi orang tua kita. Begitu lahir, hidup di dunia, berapa lama, waktu masuk kubur, terulang lagi. Kalau waktu kita masih tulang sulbi, Allah bertanya, apakah aku Tuhanmu? Jawabnya manusia, yo. Bala, qalu bala syahidna. Kami bersaksi. Tapi waktu manusia masuk dalam kubur, pertanyaannya sama, cuma ada beda dikit. Beda dikit. Apa pertanyaan? Bukan man anta. Man anta? Siapa anda? Tak tu. Saya pejabat. Tak kata. Saya anu anda. Tak ditanya tu. Tapi yang ditanya apa? Man Rabbuka. Siapa Tuhanmu? Pertanyaannya, kira-kira kita pacak tak jawab tu. Tu yang kita tanya dengan diri kita, muhasabah kita. Pacak tak kita jawab itu lagi? Ada tak jaminan kita pacak jawab kalau kita dalam kubur lagi? Mak mana kira-kira kubur kita tu lapang apa sempit? Inilah yang kita hisap. Kita fikir nasib kita ini. Muhasabah tu. Kita merenung. Kita membawa diri kita ini kepada kehidupan yang lebih ke depan. Bagaimana hidup kita di alam kubur kaki? Sebagaimana diceritakan di dalam buku Tazkirah karangan Imam Qurtubi, bahwa terjadi di Mesir ada orang penggali kubur. Penggali kubur. 3 kubur digali. 1, 2, 3. Sambil minum, Pak. Pak Haji. Tak apa-apa, sambil minum. Kaki dingin dia dulu, tak enak. 1, 2, 3. Kubur digali. Kecapean, ketidurlah di dekat situ. Sedang tidur, bermimpi. Apa mimpinya? Datang 2 malaikat. 2 malaikat. Kata malaikat yang satu tu, kubur pertama ini panjang dan lebarnya seluas mata memandang. Tulis. Malaikat yang kedua, tak tulis. Kubur yang kedua, kata malaikat cikgu tu, sehasta kali sehasta. Tulis. Kubur yang ketiga, sejengkal kali sejengkal. Tulis. Tak lama tu datang orang banyak bawa sok mayat, nyo tergerabah, terbangun. Dijengoknya. Tak ingat mimpinya, mimpi nian. Tak lupa-lupa. Datang orang pertama dijengoknya, kubur yang luas, siapa tu katanya. Dalam hatinya,
Dijenguknya orang laki-laki, tak kenal dia orangnya. Kubur kedua dijenguknya laki-laki lagi, tak kenal orangnya. Yang ketiga, dia tu bukan kenal tapi tahu. Batino yang kaya raya di Mesir, yang terkenal. Biasa orang kaya itu kan terkenal. Diantar oleh orang pengantar tu beribu-ribu orang datang. Nyata ingat kubur yang ketiga berapa? Sejengkal kali sejengkal. Kira-kira kubur kita kaget yang manalah? Itu yang kita pikir. Bapak Ibu rahimakumullah. Ada amal-amal agar manusia selamat dari alam kubur. Ada diceritakan kubur berjalan. Pernah tak aku dengar? Pernah tak sampai kubur berjalan? Pernah? Pernah? Belum? Belum ya? Kubur berjalan. Mana kubur berjalan Ustaz? Nah, ini yang kan didengar. Bisa cerita ya. Jadi ada seseorang itu senang membaca Al-Quran. Sejak kecil baca Quran. Baca Quran. Baca Quran terus. Sampai tua pak, matanya abun. Tak baca lagi jenguk. Makanya merintahkan anaknya, nak, katanya tulis Quran tu katanya besar-besar tulis. Nah, tulis besar. Baca aku bacanya katanya. Ditulislah oleh anak itu, tulis aku besar-besar. Baca terus tiap hari baca. Katanya, nak, kalau aku mati kaget Quran yang kau tulis ni, ikut sertakan aku di dalam kubur sebagai saksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh anaknya tadi waktu dia meninggal, ceritanya, dimasuklah itu sama mayatnya. Tak, pucu. Kira-kira setahun, anaknya pergi umrah. Pergi umrah, sampai di, nah cuman aku lupa, apa di Madinah, apa di Mekahnya tu. Aku lupa tu. Apa di Madinah, apa di Mekah. Ni jengok di toko buku, ada tulisan dia tu nah. Tulisan Quran yang dia tulis, yang diletakkan di dalam kubur bapaknya. Dia kaget. Tulisan kunian ini katanya. Tanya sama ini. Ini di mana ngambilnya? Kata yang tuan yang jual buku itu, ini katanya dari kuburan katanya yang dibongkar. Kan di Mekah di Madinah itu kan ada kuburan umum situ kan. Kapan misalnya 10 tahun diperkirakan sudah hancur, itu dibongkar. Dibongkar masih ada tulang, dikumpulkan lagi, diletak satu tempat. Ternyata katanya, aku dapat di kuburan kata dibongkar katanya. Lupa aku di Mekah di Madinah. Aku lihat lagi catatan. Ya. Nah katanya yang mayat ini, katanya yang ada ini katanya masih utuh. Nah katanya, bapak aku katanya kuburnya berjalan. Kubur berjalan. Subhanallah. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu, keutamaan orang baca Quran. Baca Quran. Jadi kalau kita nak selamat di alam kubur, kita banyak-banyak baca Quran. Niat. Sebab amal kau banyak ditinggal oleh orang sekarang. Sibuk, tak pernah baca Quran. Baca WA. Pokoknya berjam-jam megang HP tu. Dah kata gawe lain lagi. Ini musibah ni. Musibah. Bapak Ibu rahimakumullah. Di zaman Rasulullah SAW, ada orang berkemah. Tahu berkemah Pak? Kayak pramuka. Tidur. Malam hari, nyo dengar ada orang ngaji di dalam tanah. Ngaji dalam tanah. Kaget dia. Bunyi orang ngaji di dalam tanah. Besok pagi dia tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah,
Aku berkemah malam tadi, di dalam kemah itu, di dalam tanah ada bunyi orang ngaji. Dia membaca surat Al-Mulk. Tabarakallazi biyadil mulku ala kulli syai'in qadir allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sampai habis. Kata Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, tahu tak kata Rasulullah? Itu yang kamu tidur itu, di bawahnya itu kuburan orang. Kuburan orang, orang itu selama hidupnya dia tidak akan tidur pada malam hari sebelum dia membaca surat Al-Mulk. Dan dia berdoa kepada Allah, ya Allah, walaupun aku sudah mati di alam kubur, aku mohon aku tetap bisa membaca surah Al-Mulk ini. Maka doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala sehingga walaupun dia dalam kubur dia masih baca surah Al-Mulk. Subhanallah. Maka di dalam hadis diterangkan, barang siapa membaca surah Al-Mulk setiap malam sebelum tidur, maka akan dibebaskan dari siksaan kubur. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan, aku, kata Rasulullah SAW, sangat senang bahwa surah Al-Mulk itu ada di dada umatku. Jadi kita ngapal surah Al-Mulk tu. Mulai malam ko kita baca surah Al-Mulk tu. Ada tak ya? Mulai malam ini gitu. Mulai start. Kita nak yakin, ya. Banyak baca Quran. Kalau diterima amal, kalau kita selamat di alam barzah. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah diri kamu sebelum kamu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini alam barzah, Bapak Ibu rahimakumullah. Begitu juga kita bermuhasabah. Bagaimana nasib kita waktu di kiamat kegi? Ketika Allah dikiamatkan, ketika manusia dibangkitkan. Kita ini sebagai umat Nabi Muhammad SAW ini, apakah kita bertemu dengan Rasulullah atau tidak? Nah, ini menjadi masalah. Karena banyak orang ngaku umat Nabi Muhammad, ternyata di padang mahsyar tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Tidak ketemu. Kata ulama, ada 3 dosa yang membuat orang terhalang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di padang mahsyar kaki. Padang mahsyar manusia berkumpul galuh. Sedunia hangat dari awal, minal awalin ila akhirin. Kumpul galuh, matahari 1 mil dari kepala, hausnya minta ampun. Tidak ada telaga, tidak ada air kecuali adalah dari telaga para nabi dan rasul. Sangat dibutuhkan. Ada 3 dosa yang membuat terhalangnya orang bertemu dengan Rasulullah SAW. Yang pertama, dosa durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua, orang tak pernah baca selawat Nabi. Tidak pernah berselawat kepada Rasulullah SAW. Maka kita banyak-banyak selawat. Orang yang paling kisit, yang paling bakhil kepada aku, kata Rasulullah, orang yang apabila disebut namaku, dia tidak baca selawat. Kita baca selawat. Barang siapa baca selawat 10 kali dalam sehari, kata Rasulullah SAW, dia akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. 10 Pak. Baca selawat 10 kali. Siapa yang baca selawat 100 kali sehari, maka hajatnya 30 hajat di dunia, 70 hajat di akhirat.
akan dikabul Allah Subhanahu wa taala. Hadis. Kemudian kata Rasulullah SAW, siapa yang membaca 1000 kali selawat setiap hari, dia nanti di akhirat kaki, Rasulullah masuk surga, dia masuk surga. Barang dengan Rasulullah SAW. Masya Allah. Jadi kita mulai sekarang, kita banyak-banyak baca selawat. Banyak-banyak baca selawat. Apalagi gawe gitu. Apalagi kita sudah, umur sudah. Banyak-banyak kita beribadah. Bapak Ibu rahimakumullah. Begitu juga muhasabah ini di akhirat kaki. Ada 3 tempat yang sangat-sangat membahayakan. Apakah kita selamat kaki? Nah, ini yang kita pikir. Yang pertama adalah ketika catatan-catatan itu dihadirkan para saksi-saksi. Catatan yang ada saksinya siapa ini buka filmnya dibuka. Kerana ini nak tulis ni. Saksinya siapa? Bumi saksi. Tangan semua anggota badan jadi saksi, malaikat saksi, Allah saksi. Sudah tu dikasih buku tu. Ada yang nerima buku sebelah kanan, ada yang nerima buku dari belakang. Fa amman utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Siapa yang nerima kitab sebelah kanan, dia akan mendapatkan hisab yang mudah. Mudah hisab kaki. Hisab. Terima buku, dihisab. Buka buku. Malaikat buka. Bagus. Ujung bagus. Masuk surga. Langsung lewat. Lum masuk ke lum. Lewat. Hisab yasira. Hisab dipermudah. Dipermudah. Siapa nerima catatan dari sebelah mana tadi? Sebelah kanan. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Siapa yang menerima catatan kitabnya dari sebelah belakang nak ambil lah. Kogos ikut di lubang di sini pecah ambil sebelah. Dia akan meraung dan dia akan dimasukkan Allah ke dalam neraka. Muhasabah kita sekarang, kira-kira kita kaki nerima kitab sebelah mana tangan. Nah ini, mana caranya Allah supaya aku dapat nerima kitab sebelah kanan, mendapatkan hisab yang ringan. Ini pos yang pertama. Pos yang kedua adalah hisab tadi. Hisab, timbang amal. Fa amma man utiya apa? Fa amma man sakulat mawazinuhu fa huwa fi isyatir radiyah. Siapa timbang amal lebih berat, kata Allah, dia akan mendapat kehidupan yang menyenangkan, membahagiakan, selamat. Ini yang dalam Quran, zalikal fawzul azim. Itulah keberuntungan yang besar. Keberuntungannya besar bukan di dunia. Di akhirat lagi. Timbang amalnya lebih berat. Fa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang timbang amalnya lebih ringan, kata Allah tepat kebalikan, masuk neraka. Nauzubillah min zalik. Pos ketiga, kedua tu. Pos kedua. Pos terakhir, sirat. Jembatan. Di dalam surat Maryam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in minkum illa waridwa wa kana rabbuka hatman maqdiya summa nunajjil ladzina taqaw wa zaral zalimina fiha jasiya.
Dan tidak seorang pun dari kamu kecuali akan digiring ke neraka. Dan itulah kepastian Allah yang pasti berlaku. Jadi orang tu digiring Tuhan, digiring kalau masuk neraka. Di pucuk neraka tu, neraka jahanam, itulah namanya sirat. Waktu tu orang kafir, tak lagi orang kafir, lah dilempar kalau masuk neraka. Yang lewat sirat ni orang beriman, tapi masih punya dosa. Makanya Rasulullah berkata, aku kata Rasulullah tak khawatir kalau ketika pos pertama tak khawatir, pos kedua tak khawatir. Kalau pos ketiga Rasulullah langsung duduk di jembatan sirat itu berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkanlah umatku. Rasulullah khawatir nian. Rasulullah SAW duduk di sirat itu berdoa kepada Allah supaya umat Nabi Muhammad selamat, jangan sampai cemplung masuk neraka. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah kita ini ngitung diri kita, kira-kira selamatlah kita di sirat tu, jembatan tu. Yang halus seperti halusnya rambut, kata Rasulullah SAW. Yang tajamnya lebih daripada pedang. Coba kita bayangkan. Bapak Ibu rahimakumullah. Ini namanya muhasabah. Muhasabah. Maka oleh kerana itu marilah kita bermuhasabah. Amal-amal kita ini yang sudah beramal kita tingkatkan. Kita istiqomah. Pokoknya yang penting bagi kita mempertebal keimanan dan keyakinan kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, saya rasa inilah kajian kita pada malam hari ini tentang muhasabah. Lebih kurang saya minta maaf kepada Allah, mengampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.